kewajiban kita untuk menjaga. Berbela itu indah, seindah purnama di waktu malam. Persaudaraan membawa hikmah, tatkala salam berbalas salam. Dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seandainya Rasulullah SAW datang ke negeri ini, apa yang beliau cari? Bukan masjid yang besar, bukan suara azan yang menggema, tetapi akhlak. Akhlak yang terpatri dalam jiwa umatnya. Kita bisa meniru cara salat beliau, bisa meniru sunnah-sunnahnya, tapi bisakah kita meniru akhlaknya? Akhlak bukan sekedar sopan santun, ia adalah cermin keimanan. Ia adalah wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak diuji bukan saat semua mudah, tapi saat hati disakiti, saat emosi dipuji, dan saat ego ingin menang sendiri. Akhlak diuji ketika kita berada di jalan dan disalib pengendara lain, ketika pesanan makanan datang terlambat, ketika adik mengganggu, atau saat teman kita mengkhianati. Disinilah letak sebenarnya akhlak, bukan di atas mimbar, tapi dalam realita. Oleh karena itu, di sini kami akan mengangkat sebuah syarahan yang berjudul akhlak terpuji, cermin kehidupan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Inilah pujian langsung dari Allah. Allah tidak memuji kekuatan fisik Nabi, bukan kepandaian berpidato, tapi akhlak. Karena akhlak adalah fondasi semua amal. Akhlak adalah ruh dan ibadah. Ketika Rasulullah SAW difitnah sebagai penyihir, beliau tidak membalas. Ketika dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau malah berdoa agar mereka diberi hidayah. Inilah sosok yang mencintai umatnya, bahkan ketika umatnya belum mencintai beliau. Namun kini, betapa banyak yang mengaku cinta Rasul, tapi tidak meladaninya. Betapa banyak yang fasih bersolawat, namun lidahnya tajam menyakiti. Di sekolah, Anak yang sopan dianggap kuno, di media sosial, yang kasar malah viral. apakah kita kehilangan cahaya akhlak? Bukan tak ada yang tahu, tapi tak semua mau mencontoh. Karena meniru akhlak Rasulullah bukan soal gaya, tapi pengorbanan. Pengorbanan ego, nafsu, dan keinginan untuk merasa paling menang. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. 3 perintah utama dalam satu ayat. Yang pertama, adil menjadi dasar semua keputusan. Insan menjadi niat dalam setiap amal. Silaturahmi menjadi perekat hati-hati yang tercerai. Coba bayangkan kalau anak bersikap adil pada saudaranya, Kalau pedagang jujur dan tidak curang, kalau pemimpin memberi tanpa pamrih, maka bumi ini akan penuh kedamaian. Akhlak bukanlah tambahan, ia adalah inti. Tanpa akhlak, ilmu bisa menjadi senjata. Tanpa akhlak, kekuasaan menjadi penindasan. Namun, akhlak paling agung diuji saat kita disakiti. Apa yang kita lakukan saat difitnah? Apa respon kita saat diremehkan? Disinilah Islam hadir mengajarkan
Jangan balas dendam, balaslah dengan kebaikan. Karena akhlak sejati bukanlah tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang baik pada kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak baik kepada kita. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha suci Allah dengan segala firman. mari kita lihat kehidupan Rasulullah. Beliau tidak hanya menahan marah, beliau memaafkan. Beliau tidak hanya memaafkan, beliau mendoakan. Seperti saat penaklukan Makkah, saat orang-orang Quraisy yang dulu menyiksa dan memerangi tunduk tak berdaya, beliau berkata, pergilah kalian bebas. Itu adalah puncak akhlak. Kemenangan tanpa ada, pengampunan tanpa syarat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang membutuhkan lebih banyak akhlak daripada kata-kata. Zaman di mana orang haus akan teladan, bukan sekadar nasihat. Zaman di mana kita membutuhkan lebih banyak ketulusan, bukan hanya kepintaran. Ketahuilah, Kita tidak akan dikenang karena seberapa hebat ceramah kita, tapi seberapa hangat perilaku kita. orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tak akan lupa bagaimana membuat mereka merasa. Maka marilah kita jadikan akhlak sebagai identitas, Bukan sekadar formalitas, kita jadikan akhlak sebagai dakwah tanpa suara. tapi penuh makna. Jadilah insan yang lembut dalam kata, Santun dalam sikap, Berani karena benar. tegas tanpa marah. semoga kita semua menjadi penerus Rasulullah SAW, bukan hanya dalam hal ibadah, tapi juga dalam akhlak. Mari mulai hari ini perbaiki akhlak, bukan hanya di atas mimbar, tapi juga di meja belajar, di ruang kelas, di rumah dan di jalanan. Jadilah pembawa cahaya. Jadilah penebar kebaikan. Jadilah pengikut Nabi Muhammad sesungguhnya. Wallahul muwaffiq ila